Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ta'dimi, pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM, yang terhormat Bapak Rektor Unza Dr. Abdul Aziz Wahab MAG, dan tak lupa pula yang saya hormati Ustadz Solihin sebagai dosen pengampu mata kuliah perbandingan mazhab. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, tugas UAS dan UTS, yaitu tentang sejarah tasyrik dan pembentukan mazhab. Sejarah tasyrik terbentuk pada tahun 610 Masehi hingga wafatnya Rasulullah tahun ke-10 Hijriah. Tari tasyrik adalah ilmu yang mempelajari sejarah terbentuknya hukum Islam yang dimulai pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan masa-masa setelahnya, yang dibakukan oleh para ahli sejarah Islam dengan periodisasi tertentu. Dari pembagian periodisasi tersebut akan dapat diketahui beberapa hal, yakni hukum yang berkembang, ciri-ciri, dan keadaan fuqaha dan mujtahidnya. Periodisasi tarikh tasyrik. Sejarah periodisasi hukum Islam terbagi menjadi 4 periode, yakni sebagai berikut. Yang pertama, periode masa Rasulullah. Periode pertama adalah periode di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu syariat Islam termasuk hukum-hukumnya masih dalam pembentukan takwin, hingga kemudian diterapkan secara perlahan oleh Rasulullah dan para sahabat. Periode ini berjalan selama 22 tahun, terhitung sejak masa diutusnya Nabi Muhammad hingga wafatnya. Yang kedua, periode sahabat. Periode sahabat merupakan periode tafsir dan takmil, penjelasan dan penyempurnaan, yang berlangsung selama 90 tahun kurang lebihnya, yaitu terhitung mulai kewafatan Rasulullah pada tahun 11 Hijriah sampai dengan akhir abad pertama Hijriah. Dinamakan dengan periode sahabat adalah karena sahabatlah pemegang atau penentu dalam masalah perundang-undangan setelah wafatnya Rasulullah. Yang ketiga, periode takwin. Tatwin itu adalah mengumpulkan, himpunan atau membukukan, yakni mengumpulkan dan menertibkannya. Adapun yang dimaksud dengan kodifikasi hadis adalah menghimpun catatan-catatan hadis Nabi dalam mushaf. Periode ini terjadi selepas wafatnya para sahabat. Jadi itu dibukukan gitu, dikumpulkan gitu. Periode ini kan setelah wafatnya sahabat, yang mayoritas dari mereka memiliki kecakapan untuk ijtihad. Syariat Islam mengalami peningkatan yang sangat dinamis pada masa itu. Ajaran Islam selalu mengalami perbaikan dan terus diperbaiki. Dan yang terakhir yaitu periode taklid atau mengikuti. Sedangkan periode keempat yaitu periode taklid atau mengikuti. Masa ini dikenal dengan masa jumud jika dibandingkan dengan masa sebelumnya. Zaman taklid ditandai dengan beberapa ulama yang melakukan tarjih pendapat imam mazhabnya masing-masing dan melakukan ilhaq atau analogi atau kias. Macam-macam tasyrik. Tasyrik itu ada tasyrik samawi. Tasyrik samawi itu adalah penetapan hukum yang bersumber dari Allah. Yang kedua, tasyrik wadu, yaitu penetapan hukum yang telah disepakati oleh mujtahid atau kemaslahatan manusia. Selanjutnya, pembentukan mazhab. Sejarah awal terbentuknya mazhab itu dimulai sejak awal abad kedua Hijriah. Pemikiran hukum Islam mulai berkembang dari praktik administratif dan populer yang dibentuk oleh ajaran etika dan keagamaan dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Ada 4 mazhab populer. Yang pertama, mazhab Hanifah, yaitu pendirinya bernama Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit. Yang kedua, mazhab Maliki, pendirinya Imam Malik bin Anas Al-Ashbani. Yang ketiga, mazhab Syafi'i, nama pendirinya yaitu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i
Al-Quraisy. Dan yang terakhir yaitu Madhab Hanbali. Pendirinya bernama Imam Ahmad bin Hanbal Al-Asyabani. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.